Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, masih di dalam bagian muqaddimah. Pada malam hari ini kita masuk pada bab yang kelima. Sebelumnya kita di bab keempat dijelaskan tentang pentingnya membangun tazkiyatun nufus di atas ilmu syar'i. Maka di bab yang kelima ini beliau membawa sebuah pembahasan bab maja'a fi dzammi ta'abbud ala jahlin. Bab tentang celaan beribadah di atas kebodohan. Tercelanya ibadah yang dibangun di atas kebodohan. Mengawali bab ini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-27 beliau menukilkan potongan dari ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهِ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani tentang ibadah-ibadah yang mereka adakan. Wa rahbaniyah ibtada'uha, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah. Rohbaniyah itu suatu ibadah, peribadahan. Mereka membuat rohbaniyah, peribadahan maka katabnaha alaihim, padahal kami tidak pernah mewajibkannya kepada mereka. Artinya ibadah-ibadah yang tidak pernah Allah wajibkan. Rohbaniyah yang mereka ada-adakan yang tidak pernah Allah wajibkan kepada mereka. Illa batigha'a ridwanillah,
Mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi niat mereka mengadakan ibadah tersebut rohbaniyah, membuat ibadah tersebut niatnya baik. Ibtigha'a ridwanillah. Mereka lakukan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatih. Ya. Kemudian Allah mengatakan lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, seyogyanya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang berbuat fasik. Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, kata rohbaniyah, ya, rohbaniyah yang dibuat-buat oleh mereka orang-orang Nasrani, warohbaniyah al-ibadah. Yang dimaksud dengan rohbaniyah di sini adalah ibadah. Ibadah-ibadah yang mereka buat-buat sendiri, kaifiyahnya, tata caranya, yang tidak pernah Allah wajibkan, tidak pernah Allah perintahkan. Fahum ibtada'u min indi anfusihim ibadatan. Mereka telah membuat-buat menurut diri mereka sendiri sebuah bentuk ibadah. Ibadah yang tidak pernah Allah contohkan, tidak pernah Allah syariatkan. Kata Allah, mereka yang membuat-buat sendiri menurut diri mereka sendiri. Wa wadhafuha ala anfusihim, kemudian mereka mewajibkan ibadah, menetapkan ibadah tersebut pada diri mereka. Artinya mereka ya lazimkan, wajibkan diri mereka untuk menekuni ibadah tersebut. Waltazamu lawazima ma kataballahu alaihim wala fardhaha. Mereka menetapkan ketentuan-ketentuan yang tidak pernah Allah tetapkan, ya. Tidak pernah Allah wajibkan, dari kaifiyah-kaifiyah, tata cara ibadah-ibadah tersebut. Ada semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang menetapkannya, menentukannya, mewajibkannya, mengharuskan pada mereka sendiri. Bal humul ladzina iltazamu biha min tilqa'i anfusihim. Akan tetapi merekalah yang mewajibkan ibadah tersebut, menetapkan ibadah tersebut dari sisi mereka sendiri. Qasduhum bidzalika ridallahi ta'ala. Apa tujuan mereka membuat ibadah-ibadah yang baru tersebut? Apakah untuk tujuan dunia? Tidak. Allah katakan di sini ibtigha'a ridwanillah. Mereka lakukan itu dalam rangka tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini membutuhkan pelajaran bagi kita ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, bahwasanya melakukan suatu ibadah tujuan yang baik itu tidak cukup, ya. Tujuan yang baik mencari ridha Allah itu kan tujuannya baik, ya. Berarti bukan karena motivasi dunia. Kita tidak berbicara orang-orang yang membuat ibadah karena kepentingan dunia, tidak. Karena itu sudah rusak. Kaifiyahnya rusak, tujuannya juga rusak. Tetapi kita di sini sedang membahas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang Nasrani ketika mereka membuat rohbaniyah, kata Allah ibtigha'a ridwanillah. Memang mereka orang-orang ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang mereka tetapkan sendiri, ya. Jadi tujuan mereka itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tujuan yang baik di dalam melakukan suatu amalan tidaklah cukup. Untuk amalan tersebut dinyatakan amalan yang makbul, yang diterima, soleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama bahwasanya suatu amalan itu akan tegak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan amalan yang saleh, amalan yang mendatangkan manfaat apabila dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama dari sisi tujuannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah. Yang kedua, kaifiahnya dibangun di atas syariat, ya, mencocoki petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Itulah amalan yang dinilai amalan yang saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia mengerjakan amalan yang saleh, amalan yang dibangun di atas syariat, amalan yang dibangun di atas petunjuk, di atas dalil kitab dan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensekutukan dengan Rabbnya di dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Artinya dibangun di atas keikhlasan. Inilah dua pondasi yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam setiap timbangan amalan-amalan kita, timbangan zahir dan timbangan batin. Timbangan zahir di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan timbangan batin di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di kembali melanjutkan penjelasan beliau bahwasanya maksud mereka adalah, tujuan mereka adalah mencari ridha Allah taala. Bersamaan dengan itu Allah mengatakan fama ra'auha haqqa riayatih, dan mereka pun akhirnya tidak menjaga amalan tersebut. Ibadah-ibadah yang mereka buat sendiri, mereka tidak tunaikan juga dengan sebaik-baiknya, sesuai apa mereka tetapkan. Ai maqamu biha wala addu huquqaha, artinya mereka tidak menunaikan amalan tersebut, menunaikan hak-hak sebagaimana semestinya yang mereka tetapkan sendiri. Faqasaru min wajhain, maka mereka telah, ya, melakukan kekurangan dari dua sisi. Min jihati ibtidaihim wa min jihati adami qiyamihim bima faraduhu ala anfusihim. Mereka telah, ya, terjatuh pada dua sisi kekurangan. Yang pertama dari sisi mereka membuat-buatnya, ya, ibtida, membuat-buat hal-hal baru yang itu sesuatu yang tercela. Itu sesuatu yang dicela di dalam syariat, sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, ternyata amalan bid'ah yang mereka tetapkan sendiri pun tidak mereka tunaikan dengan selayaknya, semestinya sebagaimana yang mereka tetapkan menurut diri mereka sendiri. Fahadhihi al-hal hiya al-ghalib min ahwalihim. Inilah keadaan yang umum terjadi pada mereka, ya. Wa minhum man huwa mustaqimun ala amrillah, dan ada sebagian di antara mereka orang-orang yang tetap istiqamah di atas perintah Allah, orang-orang yang tidak membuat-buat hal-hal yang tidak Allah perintahkan, dia senantiasa lurus di atas syariat Allah. Oleh karena itu dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, maka orang-orang yang beriman di antara mereka, orang-orang istiqamah di atas syariatnya, tidak membuat-buat syariat baru, kemudian dia tetapi syariat tersebut, ya, beriman di atasnya, ya, kami berikan kepada mereka pahala mereka. Ay alladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a imanihim bi Isa. Kata Syekh Sa'di maksudnya yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keimanan mereka kepada Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani setelah dapat dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian di antara mereka ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan keimanan mereka yang terjaga kepada Isa bin Maryam. Kullun a'tahu Allah ala hasbi imani,
dan masing-masing Allah berikan kepadanya sesuai dengan kadar keimanannya. Wa katsirun minhum fasiqun, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berbuat fasik, artinya orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena fasik itu artinya tidak taat atau keluar dari ketaatan. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, ini ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam mengawali pembahasan tentang celaan beribadah yang dibangun di atas kebodohan. Bahwasanya ibadah-ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu itu bukan menjadi suatu amalan yang terpuji. Bahkan Allah cela ibadah-ibadah yang demikian. Ibadah-ibadah yang demikian Allah cela karena dia dibangun di atas kebodohan, tidak di atas bimbingan syariat, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang sering kita dengar tentang kisah seseorang yang membunuh 99 orang, kemudian melengkapinya menjadi 100 orang dan seterusnya. Kita bacakan ya hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kana fi man kana qablakum, dahulu ya pada orang-orang sebelum kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah ya orang-orang sebelum kita. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kata Nabi, ada seseorang yang sudah membunuh 99 jiwa. Ya, seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Lalu orang tersebut ya bertobat, menyesali perbuatannya karena sudah membunuh sekian banyak orang. Lalu dia pun bertanya tentang ya penduduk bumi yang paling berilmu. Ya. Dia bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Bertanya agar ditunjukkan kepadanya ahli ilmu, ya, orang yang berilmu. Fadulla ala rahib. Lalu orang tadi ya ditujukan kepada seorang rahib ahli ibadah. Ya, rahib itu ahli ibadah. Yang dijelaskan di dalam kitab-kitab syarah, ini adalah ahli ibadah tetapi membangun ibadah di atas kebodohan, bukan ahli ilmu. Ya. Ahli ibadah yang tidak banyak memiliki ilmu. Ya, ketika dia meminta ditunjukkan orang alim, dia ditunjukkan kepada ahli ibadah seorang rahib. Fa'atahu, lalu dia pun datangi rahib tersebut. Setelah dia ditunjukkan ada ahli ibadah, lalu dia datang kepada rahib ahli ibadah tersebut. Faqal, maka dia pun bertanya kepada rahib tadi, ya, meminta fatwa terkait perbuatan yang telah dia kerjakan. Ya. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia menyatakan bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa. Suatu perbuatan yang sangat besar dosanya. Ya, membunuh 99 orang. Ya. Fahallahu min taubah. Dia bertanya apakah ada taubat bagi dirinya. Ya. Faqala la. Maka rahib tadi, ahli ibadah tadi mengatakan tidak ada taubat. Karena mungkin melihat betapa besarnya kezaliman yang dia kerjakan. Bukan hanya 1-2 orang, sampai 99, dan ini dosa yang sangat besar. Ini dosa yang sangat besar. Ya. Setelah dosa syirik, maka rahib tadi ketika melihat ya perbuatan yang sangat besar seperti dosanya, dia mengatakan tidak ada taubat. La, tidak ada taubat. Karena melihat betapa besarnya dosa orang tersebut. Faqatalahu, lalu orang tadi pun membunuh rahib tersebut. Ya. Karena dia mungkin tidak puas dengan jawabannya, dia bunuh rahib tersebut. Fakammala bihi mi'ah. Maka dengan itu dia menyempurnakan dosanya sehingga membunuh 100 orang, genap 100 orang. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia pun bertanya kembali, bertanya kepada manusia yang lain tentang penduduk ya, manusia yang paling berilmu ya.
Ada tidak manusia yang paling berilmu dan dia minta fatwa. Fadulla ala rajulin alim, maka orang tadi ditunjukkan kepada seorang rajulin alim, seorang yang berilmu, orang yang memahami ilmu syariat, ya, dari syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul ketika itu, ya. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin, lalu dia mengatakan bahwasanya dia sudah membunuh 100 jiwa. Tadi 99 ditambah rahim sehingga genap menjadi 100, ya. Fahal lahu min taubah, maka apakah ada taubat baginya? Faqala na'am, maka ahli ilmu tadi mengatakan ya, ya, ada taubat. Artinya pintu taubat masih tetap ada. Kenapa orang alim ini mengatakan demikian? Karena dia tahu ilmu syariat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Sebesar apapun taubat hamba, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ketika dia jujur menyesali perbuatan dosanya, kemudian dia jujur untuk kembali kepada Allah bertaubat, maka sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa hamba tersebut. Ya, bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas terhadap segala sesuatu. Maka dengan ilmunya yang dia miliki, ya, maka dia pun menjawab dengan jawaban yang benar. Bahwasanya iya, masih ada pintu taubat, ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang bisa menghalangi antara dirinya dan taubat? Tidak ada. Walaupun dia telah membunuh 100 jiwa, 100 orang, ya, dan itu perbuatan dosa yang besar, tidak diingkari. Tetapi orang alim ini mengetahui bahwasanya Allah zat yang maha pengampun, Allah lebih luas pintu rahmatnya. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada kesalahan-kesalahan hamba tadi, sehingga dia mengatakan pintu taubat tetap ada. Apa yang menghalangi antara dirinya dan taubat? Kemudian setelah itu, setelah menyampaikan kepada laki-laki tadi bahwasanya pintu taubat itu tetap ada, walaupun begitu besar dosanya. Dan jelaskan di dalam beberapa kitab syarah bahwasanya laki-laki tadi dia benar-benar menganggap, ya, menyesali perbuatannya. Artinya dia benar-benar secara jujur ingin bertobat dari apa yang telah dilakukan, ya. Dia benar-benar menganggap itu sebuah perbuatan yang besar dan dia benar-benar ingin berlepas diri dari dosanya tersebut, ya, dengan jujur. Maka oleh orang alim tadi pun diberi nasihat, ya. Setelah disampaikan kepadanya bahwasanya pintu taubat itu masih terbuka, bahwasanya rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang dia kerjakan, ya, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dan pintu taubat. Kemudian orang alim tadi mengatakan intolik ila ardin kada wa kada, pergilah kamu ke suatu negeri yang seperti ini dan seperti ini. Disampaikan oleh orang alim tadi, ditujukan kepada suatu daerah, suatu negeri yang di situ penduduknya penduduk yang baik, yang beriman, ya, penduduk yang soleh dan seterusnya. Pergilah kamu ke negeri ini yang seperti ini, seperti ini. Sampaikan keadaannya. Disebutkan ciri-ciri negeri tersebut. Fa innaha biha unasun ya'budun Allah. Karena di negeri tersebut banyak manusia, ya, penduduknya mereka beribadah kepada Allah. Di negeri tersebut, ya, penduduknya mereka beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Artinya bukan hanya disampaikan pintu taubat terbuka, tetapi diberi bimbingan. Inilah seorang alim Rabbani. Inilah seorang alim Rabbani, seorang berilmu yang dia bisa mendidik umatnya. Bagaimana mengarahkan kepada umatnya, ya, jalan-jalan kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan. Karena boleh jadi ketika dia bertobat, ya, menyesali perbuatannya, tetapi dia masih di dalam lingkungan yang buruk, maka dia akan kembali melakukan apa yang telah dia lakukan. Karena begitu besarnya pengaruh lingkungan. Maka dia diberi nasihat oleh orang alim tadi agar dia tinggalkan kampungnya, tinggalkan negerinya yang jelek, disuruh berpindah ke negeri yang baik, ke kampung yang baik, yang di situ terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah dan dia diperintahkan untuk beribadah bersama mereka di situ.
Ya. Wala tarji' ila ardik, dan jangan sekali-kali kamu pulang kembali ke kampungmu, ke daerahmu, ya. Fa innaha ardusu, karena negerimu itu negeri yang buruk. Kampung tempat tinggalmu tempat tinggal yang buruk. Mungkin kebiasaan masyarakatnya seperti itu. Masyarakatnya rusak, ya. Makanya juga ada pelajaran. Kalau kita ya ingin menjaga diri kita, menjaga agama kita, maka perhatikan lingkungan kita berada, ya. Kalau itu lingkungan yang buruk, tinggalkan lingkungan tersebut, pergaulan, teman, lingkungan dan seterusnya. Ayo yang rame, anak-anaknya yang rame, nanti dulu peminya tolong dijaga anak-anaknya. Ya, jadi lingkungan itu sangat punya pengaruh besar, ya, untuk ya kebaikan kita, ya. Terkadang tidak cukup kita bertobat menyesal kemudian kita tidak berpindah merubah lingkungan kita, ya. Nanti akan kembali lagi karena syaitannya banyak. Makanya dinasihatkan oleh orang alim tadi, jangan sekali-kali kamu kembali ke kampungmu karena itu adalah kampung atau negeri yang buruk. Fantolaqa, lalu laki-laki tadi pun pergi, ya, mengikuti saran dari orang alim tadi. Dia tinggalkan kampungnya, pergi menuju negeri yang di situ ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, agar dia memperbaiki diri di situ, ya. Hatta idza nasafat tariq atahul maut, ketika dia sampai di tengah perjalanan, belum sampai kepada negeri yang dituju, atahul maut, kematian pun datang menjemput, ya. Allah takdirkan dia wafat, dia meninggal di perjalanan sebelum dia sampai di negeri yang dituju. Sudah masuk isya belum? Ya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka ketika dia meninggal di perjalanan, ya, meninggalkan kampungnya yang buruk menuju kampung yang baik, di tengah perjalanan dia meninggal, maka dua golongan malaikat, yaitu para malaikat rahmat dan malaikat azab, berselisih, ya. Siapa yang akan membawa ruhnya ini, ya, berselisih. Karena kalau dia orang yang baik akan dibawa oleh malaikat rahmat, kalau dia orang buruk dibawa malaikat azab, ya. Maka berselisih dua golongan malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, kita lanjutkan pada adanya. Ya, kita lanjutkan. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka para malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang orang tadi yang meninggal di perjalanan. Faqalat malaikatur rahmah, para malaikat rahmat berkata, Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia telah datang, ya, dalam keadaan bertaubat dan dia hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia datang, ya, menuju negeri yang dituju tadi dalam keadaan orang yang bertaubat dan dia hatinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, kemudian malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia belum melakukan kebaikan sedikit pun, ya. Belum sampai di negeri yang baik dan dia belum melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin. Maka datanglah seorang malaikat, ya, dalam bentuk rupa manusia. Karena malaikat Allah berikan kemampuan, ya, untuk, ya, berubah wujud menjadi wujud yang lain. Datang
seorang malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum, kemudian malaikat dalam rupa manusia ini menengahi di antara dua golongan malaikat tadi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqala, maka malaikat yang dalam bentuk rupa manusia ini mengatakan, qisu ma bainal ardain, ukurlah jarak di antara dua kampung tadi, dua negeri tadi dengan dirinya yang dia meninggal di situ. Ya. Fa ila ayyatihima kana adna fawalah, maka mana yang lebih dekat dari kampung tersebut maka dia dihukumi masuk ke kampung tersebut. Kampung tempat tinggal dia yang buruk atau kampung yang dituju kampung yang baik, maka dari tempat dia meninggal diukur. Diperintahkan oleh malaikat tadi untuk diukur mana yang dekat, itulah dia. Faqasuhu, maka mereka para malaikat pun mengukurnya. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arada, maka mereka dapatkan ternyata dia lebih dekat kepada kampung atau negeri yang ingin dia tuju, negeri kebaikan. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun yang mengambil, membawa ruhnya, dibawa ke langit. Sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib, bagaimana nanti keadaan seorang ketika meninggal dunia, ketika malaikat maut mencabut ruhnya, dalam sekejap maka ruh nanti akan dibawa. Kalau orang baik akan dibawa oleh malaikat rahmah naik ke atas, dan kalau orang buruk akan dibawa oleh malaikat azab. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, kisah seseorang yang membunuh 99 jiwa kemudian menggenapkan menjadi 100, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambahkan penjelasan, saya akan bacakan penjelasan dari kisah ini karena di kitab ini tidak disebutkan penjelasan lebih lanjut. Saya bacakan dari penjelasan di situs islamweb.com, islamweb.net. Hadhihi qissatu rajulin asrafa ala nafsihi birtikabi dzunub wal mubiqat. Jadi kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ini adalah kisah seseorang yang dia telah berbuat dosa, menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa yang menghancurkan, yang membinasakan. Hatta qatala mi'ata nafsin, sampai akhirnya dia membunuh 100 jiwa. Wa ayyu dzambin ba'da syirki a'dzam min qatlin nafsi bi ghairi haq. Dosa mana lagi yang lebih besar setelah kesyirikan dari dosa membunuh jiwa yang tidak dibenarkan? Dosa yang sangat besar. Wa ma'a kulli alladhi iqtarafahu illa annahu kana la yazalu fi qalbihi baqiyatun min khair. Bersama dengan dosa-dosa yang dia lakukan tadi, meskipun begitu besarnya dosa yang dia kerjakan membunuh sampai 100 jiwa, tetapi di dalam hati dia, laki-laki tadi, masih ada benih-benih kebaikan. Artinya benih-benih kebaikan masih ada di dalam hatinya. Wa basisin min amalin yad'uhu ila an yatluba 'afwa wa maghfiratih. Masih ada harapan yang mendorong dia untuk mencari ampunan Allah, untuk mengharapkan kebaikan, ampunan dan permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya laki-laki tadi dengan dosa yang begitu besar yang dia kerjakan, masih ada kebaikan yang ada dalam hatinya, yang itu mendorong dia untuk mencari pintu taubat, mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja min baitihi bahithan an 'alimin yuftihi. Maka laki-laki tadi setelah membunuh 99 jiwa tadi, dia keluar dari rumahnya. Untuk apa dia keluar? Bukan untuk membunuh, tapi dia ingin mencari orang alim, mencari orang yang berilmu, yang akan dia tanyai, dia mintai fatwa. Dia mencari orang alim agar memberikan fatwa kepadanya, wa yuftahu lahu abwabar raja wa taubah, dan membuka
baginya pintu taubat dan pintu harapan. Dia ingin bertanya, kira-kira dengan dosa saya yang begitu besar, membunuh 99 jiwa ini, ada tidak ya pintu harapan ya untuk bisa memperbaiki diri. Ya, dia mencari orang alim karena keikhlasan niatnya, jujurnya niatnya, Allah tolong. Maka orang-orang bertobat, kalau memang dia jujur dengan tobatnya, Allah akan tolong dia. Dengan dosa yang dia besarnya dia lakukan, ya karena jujurnya dia, ya dia ingin ya mencari orang alim agar bisa bertanya, menanyakan keadaan dirinya, apakah ada harapan dan ada pintu tobat, maka dia keluar dari rumahnya. Wa min syiddati hirsihi wa taharrihi lam yas'al an ayyi alim. Kata pensyarah di sini, sebagai wujud bukti ya kuatnya semangat dia untuk mencari kebaikan, kuatnya semangat dia untuk bertobat, dia tidak mau bertanya kepada sembarang orang alim. Ya. Tidak mau bertanya kepada sembarang orang yang mengaku berilmu. Dia tidak bertanya kepada sembarang orang. Ya. Tetapi dia meminta kepada sa'ala an a'lami ahlil ardi liyakuna ala yaqinin min amri. Sebagai bentuk semangat taubat dia, kuatnya niat dia untuk memperbaiki diri, dia ingin bertanya kepada orang yang paling berilmu yang ada di waktu itu. Dia ingin mencari siapa orang yang paling berilmu, sehingga ketika dia bertanya dia akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dan menenangkan hatinya. Ya. Jawaban yang bisa meyakinkan dirinya. Fadalla ala rajulin rahibin al-ma'ruf anir ruhban kasratul ibadah wa qillatul ilmi. Kemudian sebagaimana tadi dikisahkan oleh Nabi, dia akhirnya ditunjukkan oleh orang kepada seorang rahib, ya, orang ahli ibadah, orang yang dikenal dia tekun dengan ibadahnya, tetapi minim ilmu, ya. Tetapi ilmunya minim, ya. Dia orang-orang yang ahli ibadah, termasuk di kalangan ahli ibadah, tetapi sedikit ilmunya, ya. Fa akhbarahu bima kana min. Lalu laki-laki tadi mengkisahkan kasusnya, apa yang telah dia lakukan, dia kisahkan kepada rahib tadi. Fasta'azama ar-rahibu dzanbah. Lalu rahib pun kaget dengan dosanya tadi. Mengapa ini suatu permasalahan yang besar? Kalau bahasa kita, masya Allah, ini sangat besar sekali dosamu. Bagaimana mungkin ada pintu tobat? Membunuh 1-2 orang aja semua dosa besar. Ya. Apalagi sampai 99. Rahib ini ya terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi, menganggap itu sebuah perbuatan yang sangat besar, ya. Wa qannatahu min rahmatillah, dan rahib tadi membuat dia berputus asa di rahmat Allah. Kalau bahasa kita, kayak sudah gak mungkin dikasih tobat, sudah terlalu parah, ya. Antum itu sudah parah kemaksiatannya, dosanya, kerusakan itu sudah parah sekali, masyarakatnya sudah gak bisa, ya. Sudah terlalu berat, ya, untuk diperbaiki. Kayaknya nggak mungkin. Rahib demikian, karena tabiatnya, karena nalurinya, karena mungkin dia tidak paham syariat. Ya. Dia berbicara dengan apa yang dia pahami. Dia menganggap sudah tidak ada lagi pintu dia untuk memperbaiki diri. Wasdada ar-rajulu ghayyan ila ghayyi ba'da an akhbara anna tauba mahbubatun anhu. Laki-laki tadi yang awalnya dia bersemangat untuk bertobat, ketika disampaikan bahwasanya pintu tobat semakin sudah tertutup, dia semakin emosi, ya. Dia bertambah emosinya, ya. Mungkin bertambah bersedih, bertambah menyesal. Sudah tidak ada kesempatan, dibunuh sekalian rahib tadi, ya. Ya. Karena mendapatkan fatwa yang tidak benar, ya. Inilah bahayanya fatwa tanpa ilmu. Ya, bisa membahayakan yang diberi fatwa atau membahayakan yang memberikan fatwa, ya. Dhal wa adall. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri dekatnya hari kiamat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittakhadhun nasa ru'usan juhala. Ya, di antara ciri-ciri dekatnya hari kiamat,
nanti manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Bodoh di dalam urusan agama, bodoh di dalam syariat. Orang-orang tidak paham din, tidak paham agama akan dijadikan pemimpin oleh manusia. Ini min alam, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ittakhadun nasa ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin itu orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh tidak paham agama jadikan pemimpin. Ya. Fasu'ilu. Maka pemimpin-pemimpin yang tidak paham agama ini, tidak paham syariat ini akan ditanya. Namanya pemimpin itu akan ditanya urusan-urusan ya masyarakatnya, kaumnya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia pun akan memberikan jawaban tanpa ilmu. Ya. Adallu wa adallu, maka dia tersesat dengan jawabannya tersebut. Wa adallu, dan bukan hanya dia tersesat, dia pun menyesatkan yang lain. Ya. Sebagaimana keadaan rahib ini, ya, ketika dia memberikan jawaban yang tidak benar, akhirnya karena ya hal tersebut dia pun akhirnya dibunuh, sehingga genaplah yang menjadi 100 jiwa yang dibunuh oleh orang tersebut. Wa ma'adzalika lam yai'as wa lam yaqtani' bima qala ar-rahib. Bersama dengan hal itu, laki-laki tadi masih belum putus asa. Dia masih belum puas dengan jawabannya rahib. Artinya masih ada di dalam keinginan hatinya keinginan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Dia merasa tidak puas dengan jawaban rahib tadi yang mengatakan pintu taubat sudah tertutup. Ya, fasa'ala marratan ukhra an a'lami ahli al-ardi, maka dia pun bertanya kepada manusia sekali lagi tentang penduduk bumi, ya, orang yang paling berilmu yang ada ketika itu. Ya. Fa fi hadhihi al-marrah dulla ala rajulin lam yakun 'aliman fa'as walakinahu kana murabbiyan muwajjihan khabiran bin nufus wa ahwaliha. Pada kesempatan yang kedua, akhirnya dia pun ditunjukkan kepada seorang yang bukan hanya alim, bukan hanya orang yang berilmu, tetapi dia seorang murabbi, seorang yang pendidik, seorang yang bisa memberikan nasihat-nasihat, seorang yang memahami betul masalah ya, keadaan jiwa-jiwa, keadaan jiwa manusia dan bagaimana pengaruhnya. Ya, artinya alim tadi memahami keadaan laki-laki tersebut, bagaimana niat yang tulus untuk bertaubat dan seterusnya. Ya, fasa'alahu ma idza kuntu lahu taubat idza kana lahu tauba ba'da kulli dzanbin fa'alu. Maka dia bertanya, apakah ada pintu taubat dengan apa yang sudah dia lakukan itu semua, membunuh 100 jiwa tadi. Faqala lahul alim mustankiran mustaghriban. Maka orang alim tadi pun menjawab pertanyaan laki-laki tadi, setelah saya membunuh 100 jiwa, masih adakah pintu taubat? Orang alim tadi mengatakan dengan menyangkal, ya, dan merasa heran, apa yang menghalangi antara taubat dengan dirimu? Tidak ada yang menghalangi. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menjadi penghalang antara dirimu dan taubat? Tidak ada penghalang. Walaupun begitu besar dosa yang kamu kerjakan, pintu taubat masih tetap ada, ya. Wa ka'annahu yaqulu, ya, seolah-olah dia mengatakan innaha mas'alatun badahiyya la tahtaju ila katsiri tafkirin aw su'al fa babut taubah maftuh. Sesungguhnya permasalahan itu tidak perlu banyak dipikirkan, ya, ya, permasalahan itu apa yang sudah terjadi padamu tidak perlu banyak dipikirkan, ya, tetapi sesungguhnya pintu taubat itu senantiasa terbuka, ya. Wallahu azza wa jalla la yata'adhamuhu dhanbun aw an yaghfirah, ya. Allah tidak menjadikan, ya, dosa-dosa begitu, meskipun besarnya dosa tidak menghalangi Allah untuk memberikan ampunan, ya. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah itu lebih luas dari segala sesuatu, ya. Wa kana hadzal alim murabbiyan hakiman, maka orang alim ini adalah orang yang murabbi, yang bisa mendidik umat dengan baik, orang yang bijaksana, ya, haitsu lam yaktafi bi ijabatihi an su'alihi wa bayani anna babat tauba maftuh,
di mana dia tidak hanya mengatakan bahwasanya ya pintu tobat terbuka, tidak itu saja, akan tetapi dia menunjukkan bagaimana cara memperbaiki diri. Dan inilah seorang murabbi, ya. Seorang murabbi bagaimana dia bisa menunjukkan ya jalan-jalan yang baik, ya. Bukan hanya mengatakan pintu tobat terbuka, silakan kamu bertobat, tidak. Tapi dia ditunjukkan bagaimana cara untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Maka di sini ada beberapa pelajaran yang disebutkan di sini. Inna hadhil qissah tuftahu abwabul amal likulli 'asin. Kisah ini membuka pintu harapan bagi setiap orang yang berdosa, ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, hendaklah dia tidak berputus asa, ya, dari maksiat yang dia kerjakan. Artinya pintu-pintu kebaikan masih senantiasa Allah bukakan. Wa tubayyinu sa'ata rahmatillah wa qabulahu li taubati taibin. Dan kisah ini menjelaskan bagaimana rahmat Allah itu begitu luas dan Allah senantiasa akan menerima tobat bagi setiap orang yang mau bertobat, ya. Mahma 'azumat dzunubuhum wa kaburat khotoyahum. Bagaimanapun dosa-dosa mereka, besarnya dosa-dosa mereka, bagaimanapun banyaknya kesalahan-kesalahan, maka pintu-pintu taubat, pintu-pintu memperbaiki diri senantiasa Allah buka. Artinya kita tidak boleh menjadi orang-orang berputus asa dengan keadaan yang ada pada diri kita. Di dalam kisah ini Nabi SAW menjelaskan tentang kisah seorang yang begitu besar dosanya, tetapi Nabi sampaikan bahwasanya dia masih mendapatkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang begitu besarnya rahmat Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, ya wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang mereka telah melampaui batas pada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man dhanna anna dhanban la yattasi'u li'afwillahi wa maghfiratihi faqad dhanna bi rabbih dhanna su'. Maka siapa yang menyangka bahwasanya ada satu dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal amna man makara Allah min a'zami dzunub wa kadzalikal qunut min rahmatillah. Sebagaimana seseorang yang merasa aman dengan makar Allah, ya, merasa aman dengan makar Allah itu termasuk dosa yang besar, demikian juga seorang berputus asa dari rahmat Allah, ini juga termasuk dosa yang besar. Artinya kita sebagai seorang mukmin, di satu sisi kita tidak boleh merasa aman dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari kemudahan-kemudahan maksiat yang Allah tutup dari diri kita, ya, maksiat-maksiat yang kita kerjakan yang mungkin tidak pernah terbuka, ya, hendaklah kita tidak merasa aman dengan apa yang kita lakukan. Dan sebaliknya di sisi lain kita juga tidak boleh berputus asa dari maksiat-maksiat yang kita kerjakan untuk kembali memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la budda min sidqin niyyah fi talabi taubah. Akan tetapi ketika kita ingin mencari taubat, ingin bertobat, maka harus diiringi dengan niat yang jujur. Ya wa sulukut turuq wal wasail muaddiyah ilaiha wal mu'ina 'alaiha, dan kita juga perlu menempuh jalan-jalan yang bisa menghantarkan kita kepada taubat kita tersebut. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh laki-laki tadi. Dia keluar dari rumahnya dengan niat yang jujur ingin bertobat kepada Allah. Dia bertanya kepada ahli ilmu, kemudian ketika dia ditunjukkan ahli ilmu, dia pun memenuhi, dia pun mengikuti saran dari ahli
ilmu tersebut untuk berpindah dari kampungnya yang buruk kepada kampung yang baik, maka dia pun diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qissatu aidan, kisah ini juga kata pensyarah di sini, tu'ti manhajiyan lid-du'at bi alla ya'asu min insanin mahma balaghat dhunubuhu wa khatayah. Kisah ini juga memberikan pengajaran ya bagi seorang dai, seorang yang menyeru kebaikan ya, agar mereka tidak berputus asa ketika mengajak manusia. Mahma balaghat dhunubuhu wa khatayah. Meskipun begitu besarnya dosa-dosa yang manusia kerjakan atau kesalahan-kesalahan, maka adalah seorang dai tidak pernah berputus asa untuk mengajak kebaikan. Faqad takunu hunaka badratu khairin fi nafsihi tahtaju ila man yunmihi wa yusqiyahu bima'ir raja fi afillah wal amal fi maghfirati. Ya boleh jadi manusia dengan dosa-dosanya, dengan kesalahan-kesalahan yang banyak, ada ya pada diri mereka, di hati mereka ada benih-benih kebaikan. Benih-benih kebaikan yang butuh untuk ditumbuhkan, butuh untuk disiram. Artinya perlu ada orang-orang yang memberikan nasihat kepada mereka. Ada potensi-potensi kebaikan yang ada pada diri mereka. Kita tidak boleh berputus asa ketika berdakwah menyeru manusia. Jangan sampai kita mengatakan kaum ini atau penduduk ini, kampung ini sudah tidak mungkin ada kebaikan. Ya, saya sudah serukan seterusnya dan seterusnya, menentang terus. Sudah kayak nggak ada potensi kebaikan, tidak boleh. Karena boleh jadi ada benih-benih kebaikan yang itu butuh untuk disiram, butuh untuk ditumbuhkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan di buku ini. Setelah membawakan hadis tentang seseorang yang membunuh tadi, kemudian penulis di sini membawakan perkataan dari Ibnu Sirin rahimahullah, wa qala Ibnu Sirin rahimahullah, inna qauman tarakul ilma fattakhadhu mahariba wa sallu fiha wa samu hatta yabisa jildu ahadihim ala izmihi thumma khalafu as-sunnata fahalaku. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, sesungguhnya ada sekelompok manusia yang telah meninggalkan jalan ilmu, fattakhadhu mahariba, lalu mereka ya menjadikan mihrab tempat khusus untuk salat, ya, wasallu fiha wasamu, mereka salat di situ, mereka berpuasa, ya, hatta ya bisa jildu hadim ala ilmihi, ya, sampai kulitnya kering ya atas tulangnya, maksudnya mereka ya beribadah dengan sungguh-sungguh di mihrab tersebut, ya, meninggalkan jalan ilmu untuk memfokuskan diri dalam ibadah. Summa khalafu as-sunnata fahalaku, namun di akhirnya kata Ibnu Sirin, kemudian mereka menyelisih sunnah karena tidak mendapatkan ilmu, ya. Ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, tinggalkan jalan ilmu, ya, tidak menuntut ilmu, akhirnya ya sedikit demi sedikit mereka mulai menyimpang, akhirnya mereka menyelisih sunnah, fahalaku, dan mereka pun binasa. Ya. Fala wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka sekali-kali tidak, demi Allah zat yang tidak ada sesembahan yang benar melainkan dirinya, ma amila amilun qad ala jahlin illa kana ma yufsidu minhu aktsara mimma yuslih. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan, tidaklah seseorang melakukan suatu amalan di atas kebodohan, tidaklah seseorang melakukan suatu amalan di atas kebodohan, melainkan kerusakan yang ditimbulkan itu akan jauh lebih besar daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ini kata Abdullah bin Sirin, bahwasanya seseorang yang beramal dan dia membangun amalnya tersebut di atas kebodohan, tidak di atas ilmu, ya, maka na yufsidu minhu aktsaru mimma yuslih. Dampak keburukan yang terjadi akibat kebodohan tersebut
Akibat amalan-amalan yang dibangun di atas kebodohan itu dampak buruknya jauh lebih besar dari kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Dan kita lihat ikhwani wa akhwati azakum dalam kehidupan kita, apa yang disampaikan oleh Ibnu Sirin ini benar. Betapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia karena mereka membangun amalannya di atas kebodohan. Ketika mereka terfitnah dengan orang-orang yang mereka tokohkan, kemudian tokoh-tokoh mereka tersebut membangun amalan-amalan tersebut di atas perkara-perkara yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka bangun di atas kebodohan, tidak dibangun di atas ilmu, maka apa yang mereka lakukan akibat dari perbuatan tersebut dampaknya berat. Kerusakan-kerusakan yang timbul jauh lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Manusia menjadi membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan jalan yang hak, bahkan memusuhi ahlul hak, memusuhi orang-orang yang di atas kebenaran karena mereka terfitnah dengan kebodohan. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, kemudian Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, inna qauman ibtaghau al-ibadata wa adha'ul ilma. Kata Imam Malik, sesungguhnya ada sekelompok manusia yang mereka berusaha mencari ibadah, wa adha'ul ilma, tetapi mereka menyia-nyiakan ilmu. Mereka bersemangat untuk beribadah, mengambil jalan-jalan ibadah, meniti jalan-jalan ibadah, tetapi bersama dengan itu mereka menyia-nyiakan ilmu. Mereka tidak punya perhatian dengan ilmu. Ilmunya akan membenarkan ibadahnya, ilmunya akan meluruskan ibadahnya. Adha'ul ilma, kata Imam Malik. Mereka menyia-nyiakan ilmu, tidak punya peduli dengan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin bi asyafihim. Akhirnya apa? Akhirnya kata Imam Malik, mereka pun keluar memerangi umat Islam, umat Nabi Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Siapa mereka? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah-darah kaum muslimin karena mereka meninggalkan jalan ilmu. Mereka berpaling dari para ahli ilmu. Mereka sibuk dengan ibadah, tetapi membangun ibadah di atas kebodohan. Tidak dibangun di atas petunjuk ilmu, sampai akhirnya ibadah tersebut menyeret mereka untuk memerangi kaum muslimin. Kharaju ala ummati Muhammad bi asyafihim. Mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad, umat Islam, dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghu al-ilma lahajazahum an dzalik. Kata Imam Malik, sekiranya mereka dahulu lebih mementingkan, memperhatikan jalan ilmu sebelum membangun ibadahnya. Kalau mereka memperhatikan ilmu, mencari ilmu, maka ilmu yang ada pada mereka akan menghalangi mereka dari sikap mereka tersebut, dari menumpahkan darah yang tidak Allah halalkan. Inilah ikhwani wa akhwati azanukum, di antara bahaya orang-orang yang meninggalkan jalan ilmu, kemudian dia terfitnah dengan ibadahnya yang dibangun di atas kebodohan. Maka orang-orang membangun ibadah di atas kebodohan, mereka sangat mudah untuk ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan, kemudian mereka membuat kerusakan-kerusakan yang besar yang tidak mereka sadari karena kebodohan tersebut. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah, Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wal jahlu bil ulumin nafi'a akbaru a'iqin wa a'zamu mani'in minal wusul ila al haqa'iqis sahihah wal akhlaqil jamilah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ta'limu Usulul Iman, kebodohan, ketidaktahuan dengan ilmu syariat ini merupakan sebesar-besar penghalang untuk sampainya seseorang kepada kebenaran yang hakiki. Kebodohan dengan ilmu syariat ini merupakan sebesar-besar penghalang sampainya seseorang kepada kebenaran yang hakiki dan kepada akhlak yang mulia. Ini yang beliau sampaikan di dalam pembahasan ini. Kemudian beliau menyebutkan beberapa faidah-faidah di dalam pembahasan ini.
ada 9 faidah yang boleh sebutkan. Yang pertama, al-farqu baina fiqhil ulama wa fiqhil ubbad bila ilmin. Perbedaan antara pemahaman ulama dan pemahaman ahli ibadah yang dibangun tanpa ilmu. Perbedaan antara pemahaman ulama atau orang berilmu dan pemahaman ahli ibadah yang dibangun tanpa ilmu. Sesuatu yang jauh berbeda. Orang-orang yang membangun amalannya dengan ilmu dan orang-orang yang membangun amalnya dengan kebodohan itu memiliki perbedaan yang besar. Sebagaimana dalam kisah laki-laki yang membunuh 99 jiwa tadi, antara rohib yang jahil dengan orang alim yang memberinya nasihat yang benar. Yang kedua, bayanu ma yuthmiruhu fiqhul ulama wa ma yuthmiruhu fiqhul ubbad bila ilmin. Penjelasan dampak yang ditimbulkan dari pemahaman ahli ilmu dan dampak yang ditimbulkan dari pemahaman orang-orang ahli ibadah yang bodoh. Penjelasan dampak yang ditimbulkan dari pemahaman orang berilmu dan dampak yang ditimbulkan dari pemahaman ahli ibadah yang bodoh. Artinya, ya, apa yang ditimbulkan, ya, pengaruh atau akibat dari, ya, ilmu dan dari kebodohan sangat jauh berbeda. Karena ilmu yang ada pada ahli ilmu akan memberikan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan baik bagi dirinya maupun bagi orang yang meminta atau berfatwa kepadanya. Adapun orang-orang ahli ibadah yang tidak membangun ibadahnya di atas ilmu, maka akan mendapatkan keburukan-keburukan dari kebodohan yang ada pada dirinya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-ulama'u humul marja' dunal ubbad aw man yatashabbahu bihim wa laysa minhum. Ahli ilmu mereka adalah sumber rujukan. Ahli ilmu mereka adalah sumber rujukan, bukan ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu atau orang-orang yang menyerupai ahli ilmu padahal bukan ahli ilmu, atau orang-orang yang menyerupai ahli ilmu padahal bukan ahli ilmu. Ikhwani wa akhwati azanikum, terkait permasalahan yang ketiga ini banyak terjadi fitnah di tengah-tengah umat, yaitu ketika, ya, yang menjadi sumber rujukan manusia, ya, tempat manusia membalikan urusan-urusan mereka, berfatwa terkait permasalahan mereka, urusan-urusan kehidupan mereka kembalikan bukan kepada ahli ilmu yang sahih, ahli ilmu yang benar, yang wara' dan seterusnya. Maka ini sumber fitnah, ya. Maka kebaikan-kebaikan akan ada senantiasa pada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum, di tengah masyarakat, ketika ada di tengah-tengah mereka orang-orang berilmu yang ikhlas, yang jujur, yang istiqamah di atas agamanya, yang mereka senantiasa membimbing, mendidik mereka terkait urusan mereka. Sebaliknya, fitnah, kerusakan akan terjadi ketika manusia rujukannya, marja'nya, tempat mereka mengembalikan urusannya bukan kepada ahli ilmu. Sebagaimana kita saksikan pada zaman sekarang ini, orang-orang tidak dikenal keilmuannya, tidak dikenal bagaimana dia menuntut ilmunya, kapasitas ilmunya. Ketika dia sudah menjadi tokoh, dia sudah menjadi panutan, bahkan sudah tenar, kemudian dia berbicara masalah-masalah agama, maka ini sumber kerusakan, ya. Maka orang-orang seperti ini tidak boleh dijadikan rujukan, tidak boleh dijadikan panutan di dalam, ya, permasalahan-permasalahan umat.
karena nanti ya keburukannya akan besar. Atau ya ahli ibadah. Terkadang ahli ibadah ini banyak memfitnah manusia. Kita tidak sedang mencela orang ahlul ibadah, tetapi ahlul ibadah yang tidak membangun ibadahnya di atas ilmu, maka dia juga harus tahu diri. Ketika dia ditanya permasalahan-permasalahan yang dia tidak ada ilmunya, tidak boleh dia takalluf, memberatkan diri dengan menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena nanti akan kasusnya seperti orang rahim tadi. Dia akan ya tersesat dan menyesatkan yang lain. Ya, ketika dia tidak mengetahui ilmunya, kemudian dia berpenampilan seperti penampilan ahli ilmu. Dan betapa banyak fitnah seperti ini ada di zaman sekarang. Orang-orang tidak punya kapasitas ilmu, kemudian dia berpenampilan seperti penampilan ahli ilmu, bahkan dia merendahkan orang berilmu. Orang-orang yang benar ilmunya, yang dalam ilmunya, ikhlas, lurus ilmunya, dia rendahkan, jauhkan manusia darinya. Kemudian dia panggil manusia untuk berkiblat kepadanya, dan ini fitnah yang besar. Kemudian yang keempat, al-ilmu huwa tariqul wahid al-muwassil ila al-ubudiyyah as-sahihah wa tazkiyatin nafi'ah. Ilmu merupakan satu-satunya jalan. Ilmu merupakan satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada peribadahan yang benar dan pembersihan jiwa yang bermanfaat. Ilmu merupakan satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada peribadahan yang benar dan pembersihan jiwa yang bermanfaat. Artinya ikhwani wa akhwati azakum, apabila seseorang ingin ya membaguskan, membenarkan ibadahnya, maka jangan sekali-kali kita zuhud dengan ilmu, merasa tidak butuh dengan ilmu. Justru kita sangat butuh kepada ilmu, karena ilmulah yang nanti akan menjadi wasilah Allah membenarkan ibadah kita. Maka setiap orang yang dia zuhud kemudian meninggalkan jalan ilmu, maka dia ibadahnya akan rusak. Ibadahnya akan rusak. Demikian juga di dalam bab masalah tazkiyah, bagaimana mendidik jiwa, memperhatikan jiwa, ya, membersihkan jiwa kita, maka jangan sekali-kali kita merasa zuhud dengan ilmu. Zuhud artinya tidak butuh, ya. Karena zuhud dengan ilmu itu sesuatu yang tercela. Maka seseorang ingin membersihkan jiwanya di atas kitab dan sunnah, maka dia sangat butuh kepada bimbingan para ahli ilmu. Ketika dia meninggalkan jalannya ahli ilmu, maka dia akan menyimpang, dia akan jauh dari jalan yang hak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, atharul ilmi fi hijri sahibihi, fi hajzi sahibihi min mawatidil halakah. Ilmu punya pengaruh menghalangi pelakunya dari tempat-tempat kebinasaan. Ilmu punya pengaruh menghalangi pelakunya dari tempat-tempat kebinasaan. Yang keenam, awaqibut ta'abbud ala jahlin. Dampak buruk beribadah yang dibangun di atas kebodohan. Dampak buruk ibadah yang dibangun di atas kebodohan. Bahwasanya orang yang beribadah kemudian dia bangun ibadah tersebut di atas kebodohan, tidak di atas bimbingan ilmu, maka dia akan mendapatkan dampak-dampak yang tidak baik. Akibat-akibat yang buruk disadari maupun tidak disadari. Karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Ya. Yang ketujuh, anna syar'a lama raghaba fil ilmi bayyana amsilatan li khuturatil jahli 'alal ibad. Syariat ketika memberikan motivasi untuk menuntut ilmu, syariat
ketika memberikan motivasi untuk menuntut ilmu, juga menjelaskan contoh-contoh akibat buruk dari kebodohan yang ada pada para ahli ibadah. Contoh-contoh akibat buruk dari kebodohan yang ada pada para ahli ibadah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tadi. Yang kedelapan, kullu tazkiyatin lam tuassas 'ala al-'ilmi fala khaira fiha. Setiap usaha membersihkan jiwa, setiap usaha membersihkan jiwa atau tazkiyatun nufus yang tidak dibangun di atas dasar ilmu, yang tidak dibangun di atas dasar ilmu, maka tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Maka setiap orang yang ingin menempuh jalan tazkiyatun nufus, kemudian dia menyelisih ilmu kitab dan sunnah, meninggalkan ilmu Rasul, meninggalkan ilmu para ulama, para ahli ilmu, maka dia hakikatnya sedang merusak jiwanya. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan dari kebersihan jiwanya, dari keikhlasannya dan seterusnya. Yang dia dapatkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang mungkin secara zahirnya seolah-olah dia ahli zuhud dan seterusnya, dia orang-orang yang sangat cinta kepada akhirat, orang-orang ahli ibadah seterusnya, ketika disampaikan kepadanya tauhid, disampaikan kepadanya dakwah yang hak, disampaikan kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepadanya untuk menjauhi kesyirikan, apa yang kita dapatkan? Begitu marahnya, begitu murkanya, begitu bencinya dia dengan dakwah tersebut. Ini menunjukkan tidak ada kebaikan. Ya, jangan kita terfitnah dengan penampilan orang-orang seperti itu. Kita lihat orang mungkin olah-olah santun, seorang orang mungkin ucapannya baik, lembut, tetapi ketika diserukan dakwah tauhid, beribadah hanya kepada Allah, jauhi, tinggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan, maka dia akan muncul kemurkaannya, ya muncul ya kebenciannya dan seterusnya. Ini menunjukkan dia tidak di atas kebaikan. Ini menunjukkan dia tidak mendapatkan kebaikan yang terbesar, padahal sesungguhnya kebaikan yang paling besar adalah bagaimana dia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fitnah. Ini fitnah bagi siapa saja yang meninggalkan jalan ilmu. Dan hendaklah kita termasuk di dalam masalah tazkiyatun nufus, tidak boleh kita meninggalkan jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, at-tasi'ah, yang ke-9, al-hadar minal manahijil lati la tuhtammu bil ilmi syar'i wala bisilati bil ulama'i rabbaniyin. Peringatan untuk meninggalkan cara-cara, peringatan untuk meninggalkan cara-cara maksudnya cara-cara di dalam tazkiyatun nufus, ya. Peringatan untuk meninggalkan cara-cara di dalam tazkiyatun nufus yang tidak punya kepentingan atau perhatian, yang tidak punya perhatian dengan ilmu syar'i dan tidak menyambungnya dengan para ulama yang rabbani, dan tidak menyambungnya dengan para ulama, para ahli ilmu yang rabbani. Maka ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, hendaklah kita berhati-hati dari metode-metode, dari manhaj-manhaj termasuk di dalamnya tazkiyatun nufus, kalau itu tidak dibangun di atas ilmu syar'i atau tidak ya dikaitkan dengan bimbingan para ulama. Maka cara-cara, metode-metode yang tidak dibangun di atas ilmu yang hak, tidak dibangun di atas nasihat-nasihat para ulama rabbani, maka cara-cara tersebut
bukan akan membersihkan hati kita, justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Ini saja mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.